Pemirsa, dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pelanggaran yang terjadi pada tempat pemungutan suara di Kota Makassar. Salah satu pelanggaran yang mendominasi yaitu pelanggaran administrasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024, khususnya di Kota Makassar, temuan pelanggaran yang didominasi oleh pelanggaran administrasi ini hampir terjadi di seluruh TPS yang berada di Kota Makassar, di mana pelanggaran keterlambatan distribusi logistik ke TPS. Pada hari pencoblosan termaksud pembukaan TPS yang melewati batas waktu yang mengakibatkan keterlambatan proses dan kinerja perhitungan suara. Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwiansyah, mengatakan setelah digelar pemungutan suara pada 14 Februari 2024, Bawaslu menemukan berbagai dugaan pelanggaran administrasi dari pihak penyelenggara. Hal ini juga disampaikan oleh Panwascam bahwa saat pemungutan suara ada beberapa masalah yang kemudian muncul. Nah, berkaitan dengan pelanggaran administrasi, berkaitan dengan proses, tata cara, mekanisme, atau prosedur. Ada tidak tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara yang menyimpang dari tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur baik di undang-undang maupun di PKPU atau juknis yang dibuat oleh teman-teman KPU. Nah, misalnya di Makassar kemarin, di aturan itu, di juknis pelaksanaannya TPS dibuka jam 7. Tapi faktanya kan lewat jam 7 baru dibuka. Bahkan ada sampai jam 8, sampai jam 9 baru dimulai. Itu kan melanggar. Nah, ketika ada pelanggaran ini, Bawaslu atau jajaran pengawas di tingkat bawah punya ruang untuk memberi saran perbaikan. Teman-teman KPPS, ini sudah jam 7 lewat atau sudah jam 8, kenapa belum dimulai? Tolong dong diperpanjang. Itu saran perbaikan, ruang-ruang itu ada. Nah, tetapi ketika kita tanya juga kemarin, ya bagaimana dimulai? Logistiknya belum datang. Nah, ini juga kita beri saran perbaikan. Teman-teman kita sampaikan di KPU Makassar, bahkan sampai KPU Provinsi, tolong dong diperhatikan. Ini saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu agar ini kemudian berjalan dengan baik. Jadi mekanisme ini jalan. Ada pelanggaran, betul. Keterlambatan juga, ini kan keterlambatan dibuka adalah pelanggaran. Keterlambatan logistik tiba juga pelanggaran. Kekurangan logistik juga pelanggaran. Jadi kalau kita bicara pelanggaran administrasi banyak. Tetapi itu kemudian bisa diklarifikasi, bisa diselesaikan dengan memberi saran perbaikan. Lalu teman-teman penyelenggara teknis baik di KPPS, PPS, PPK sampai ke KPU melakukan tindakan agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya ada juga kekurangan C plano. Tempat menulis itu kan kurang sampai sehingga penghitungan suara molor sampai lewat jam 12 di tanggal 15 yang semestinya menurut putusan MK tidak boleh lewat dari tanggal jam 12 tanggal 15. Tetapi lewat. Kenapa? Karena perhitungan ini tadi. Karena keterlambatan itu. Kita beri saran perbaikan, kita beri teguran, kita beri agar itu kemudian dilakukan dengan baik. Karena itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, tentu tindak lanjut selanjutnya akan diproses oleh Bawaslu. Setelah memberi saran perbaikan di bawah, jika tidak lanjuti, karena saran perbaikan bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk tertulis. Ketika sudah dilaksanakan, berarti kan sudah terlaksana. Jika yang tidak terlaksana, inilah yang kemudian bisa berproses pada tindakan selanjutnya yang mungkin akan diproses oleh teman-teman di bawah sesuai dengan tingkatannya. Jika ada misalnya saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara teknis, itu untuk pelanggaran administrasi. Selain keterlambatan logistik, terdapat surat suara pemilu legislatif yang tertukar di 35 TPS, sehingga hak pilihnya tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB di 2 TPS di Kecamatan Ujung Pandang. Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya kekurangan logistik atau kekurangan form, bahkan hasil tertukar yang tersebar pada 15 kecamatan di Kota Makassar. Ini banyak juga terjadi. Di Makassar ada sekitar 35 TPS yang tertukar surat suaranya baik antara dapil kota maupun dapil provinsi. Itu terjadi di Makassar. Nah, tentu kita pahami bahwa ini ada kesalahan administrasi. Ini kan distribusi logistik semuanya. Ada kesalahan dalam distribusi logistik sehingga terjadi kesalahan. Tetapi kita harus menghargai suara orang yang datang memilih. Sehingga karena dia sudah datang memilih, maka berdasarkan putusan bersama dan edaran bersama KPU dan Bawaslu, suara orang ketika dia sudah terlanjur menggunakan surat suara itu disahkan, tapi masuk ke suara partai, tidak masuk ke suara caleg. Masuk ke suara partai ini untuk menyelamatkan suara orang. Karena
calegnya bukan dapil di situ, jadi tidak mungkin benar dapilnya calegnya, jadi dia masuk di suara partai. Itu adalah cara melindungi hak pilih orang yang sudah terlanjur datang karena kesalahan distribusi logistik, tertukar surat suaranya dan baru diketahui setelah digunakan, maka dinyatakan sah tapi masuk di suara partai. Banyaknya masalah yang terjadi membuat pihak Bawaslu beratensi, di mana Bawaslu telah mengidentifikasi akan melakukan pemungutan suara ulang di 55 TPS. Tapi yang kita coba atensi sekarang ini adalah Bawaslu sudah mengidentifikasi ada 55 TPS di Sulsel yang potensi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini karena bisa jadi pada umumnya di Sulsel ada 3 faktor sehingga itu kemudian kemungkinan keluar rekomendasi PSU. Yang pertama karena ada penduduk di luar Makassar misalnya, dari Jawa misalnya datang di Makassar memilih, padahal dia tidak mengurus form pindah memilih, maka sebenarnya dia tidak berhak memilih. Kalau dia diberikan surat suara untuk memilih, jenis surat suara yang didapatkan itu yang di PSU-kan. Kalau hanya 1 surat suara diberikan, maka hanya 1 surat suara yang di PSU-kan di TPS itu. Yang kedua adalah misalnya ada pemilih, dia mengurus pindah memilih. Misalnya dari Maros, dia ingin memilih di Makassar. Karena dia dari Maros, maka haknya hanya 2 surat suara, Presiden dengan DPD. DPR RI karena berbeda dapil Sulsel, Maros Sulsel 2, Makassar Sulsel 1, maka tidak bisa. DPR Provinsi juga tidak bisa, DPR Kabupaten juga tidak bisa. Jika diberikan 5, maka 3 ini di PSU-kan. Yang ketiga adalah adanya seorang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, baik di TPS itu maupun di TPS lain. Itu juga direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Meski pelanggaran administrasi hampir terjadi di seluruh TPS di Kota Makassar, pihak Bawaslu tetap memberikan saran perbaikan kepada pihak penyelenggara, menindaklanjuti pelanggaran yang telah terjadi ke tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila telah menerima laporan dari ragam dugaan pelanggaran tersebut. Nurinur Hayati, Taslia Ramadhani, Unhas TV.